Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurs Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai Penkes tentang hipertensi. Nah, adapun sasaran dari Penkes yang saya lakukan pada video ini adalah lansia dan lanjut usia tua. Nah, saya menggunakan media berupa poster yang telah saya cetak. Oke, langsung saja kita masuk ke pokok bahasan. Nah, hipertensi adalah sebagai peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 mmHg dan tekanan diastolik sedikitnya 90 mmHg. Nah, hipertensi tidak hanya berisiko tinggi menderita penyakit jantung, tetapi berisiko juga menderita penyakit sistem saraf dan penyakit ginjal. Nah, adapun penyebab dari hipertensi. Nah, penyebab hipertensi adalah salah satunya adalah stres, kegemukan atau obesitas, merokok, hipernatremia, retensi air dan garam yang tidak seimbang, kemudian toksemia, penyakit ginjal, kemudian pengaruh obat-obatan misalnya seperti obat kontrasepsi. Nah, kemudian asupan garam yang lebih atau kebanyakan asupan garam dan pola hidup yang tidak sehat. Nah, tanda dan gejala dari hipertensi adalah, nah biasanya pasien dengan hipertensi itu mengeluh sakit kepala, pusing, lemas, sesak nafas, kelelahan, kesadaran menurun, mual, gelisah, muntah, kelemahan otot, efektivitas, bahkan ada yang mengalami perubahan mental. Nah, adapun penata laksanaan dari hipertensi. Yang pertama adalah penata laksanaan medis dan penata laksanaan non medis. Salah satu penata laksanaan medis adalah pencegahan primer. Nah, pencegahan primer itu meliputi tidur yang cukup antara 6 sampai dengan 8 jam, kemudian kurangi makanan berkolesterol tinggi dan penyebab aktivitas fisik untuk mengurangi berat badan. Yang ketiga, kurangi konsumsi alkohol, konsumsi minyak ikan, suplai kalsium meskipun hanya menurunkan sedikit tekanan darah, tetapi kalsium juga cukup membantu untuk pencegahan hipertensi. Nah, adapun pencegahan sekunder, salah satunya adalah pola makan yang sehat, mengurangi garam dan natrium pada diet yang Anda jalani, kemudian fisik aktif, mengurangi alkohol intake dan berhenti merokok. Nah, adapun pencegahan tersier dari hipertensi. Yang pertama adalah pengontrolan darah secara rutin, olahraga dengan teratur dan disesuaikan dengan kondisi tubuh, berhenti merokok, pertahankan gaya hidup sehat, belajar untuk rileks dan mengendalikan stres, batasi konsumsi alkohol. Nah, penjelasan mengenai hipertensi. Nah, jika sudah menggunakan obat hipertensi, teruskan penggunaannya secara rutin. Diet garam untuk pengendalian berat badan, kemudian periksa tekanan darah secara teratur. Nah, adapun perawatan hipertensi, yang pertama adalah usahakan untuk mempertahankan berat badan yang ideal, cegah terjadinya kegemukan atau obesitas. Kemudian batasi pemakaian garam, mulai kurangi pemakaian garam sejak dini apabila diketahui ada faktor risiko seperti faktor genetik hipertensi. Yang ketiga, mulai perhatikan keseimbangan gizi dan perbanyak makan buah dan sayur. Hindari minum kopi yang berlebihan, mempertahankan gizi dan diet yang seimbang, periksa tekanan darah secara rutin, terutama jika sudah usia 40 tahun ke atas. Kemudian, adapun bagi yang sudah sakit atau sudah mengalami hipertensi dapat menjalankan diet yang pertama adalah berobat secara rutin, jangan menghentikan atau mengubah dan menambah dosis obat hipertensi tanpa petunjuk dokter. Kemudian konsultasi dengan petugas kesehatan jika menggunakan obat untuk penyakit lain, karena ada juga beberapa obat yang menambah atau memperparah hipertensi. Nah, kemudian ada diet hipertensi. Yang pertama, makanan yang boleh dikonsumsi bagi penderita hipertensi adalah yang pertama sumber kalori seperti beras, talas, kentang, makaroni, bihun, mie, dan tepung-tepungan serta gula. Kemudian seperti protein hewani seperti daging ayam, ikan, dan lain sebagainya. Kemudian sumber protein nabati berupa kacang-kacangan kering seperti tampu, tempe, atau oncom. Kemudian
sumber lemak seperti santan kelapa, encer dalam jumlah terbatas. Kemudian untuk sayuran, sayuran tidak menimbulkan gas seperti bayam, kangkung, buncis, kacang panjang, toge, labu siam, dan wortel. Nah, untuk buah-buahan hindari atau batasi buah-buahan yang mengandung gas berlebih seperti durian atau nangka. Kemudian untuk bumbu, pala, kayu manis, asam gula, bawang merah, bawang putih, garam tidak lebih dari 15 gram per hari. Nah, adapun minuman seperti teh encer dan coklat encer, dan hindari juga minum kopi. Kemudian makanan yang tidak boleh dikonsumsi bagi penderita hipertensi adalah makanan yang banyak mengandung garam, ya seperti biskuit, crackers, cakes, kue dan lainnya seperti kemudian dendeng, abon, ikan asin, ikan pindang, telur asin. Nah, adapun makanan mengandung jenuh lemak yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita hipertensi seperti lemak hewan seperti sapi, kambing susu, jenuh, krim keju dan mentega. Kemudian kelapa, minyak kelapa, margarin dan avokat. Makanan yang banyak makanan yang banyak menimbulkan gas. Oke, baiklah, itulah video pembelajaran mengenai Pencast yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada video yang saya buat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.